sampahnya banyak sekali. Benar. Gitu. Dan itu yang terjadi, yang dibangun polanya gitu. Kita lalai di situ. Seakan-akan tidak bermasalah kalau sampah itu kita buang. Orang Medan itu konsen terhadap pelestarian Sungai Deli gitu. Tapi Karonya tidak konsen gitu. Atau Deli Serdangnya tidak konsen. Ini sama aja gitu. Sama aja kenapa? Karena sumber masalah kan juga dari hulu gitu. Kalau tidak ada sungai sebagai pembuangan air hujan yang turun ke kota, Medan ini tenggelam. Tapi abang optimis nggak dengan masa depan kita? Kalau Indonesia aku nggak optimis. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apa yang terjadi ketika sungai kota menghilang? Bisakah kita menghentikan pencemaran limbah sampah yang bertambah seiring semakin cepatnya era pembangunan? Dan apa hubungannya kerusakan lingkungan dengan kesenjangan? Pada episode ini, kita berkunjung ke Kelurahan Seimati di tepian Sungai Deli yang terletak di tengah kota Medan, Sumatera Utara. Kita bertemu dengan Lukman, seorang penggagas gerakan Sanggar Sungai Anak Deli atau Sasude, di mana ia berjuang bersama anak-anak yang tinggal di tepian Sungai Deli untuk menyuarakan kelestarian Sungai Deli dengan seni dan juga edukasi. Kita akan membahas bagaimana peran edukasi dan menyelesaikan isu kesenjangan sangatlah relevan dalam menjaga lingkungan. Halo semua, kembali lagi di Sabda Bumi. Kali ini kita ada di Medan, lebih tepatnya di Kelurahan Seimati, Bang. Iya, Kelurahan Seimati. Di tepi Sungai Deli. Jadi hari ini di samping saya ada Bang Lukman, ya, founder dari Sasude, Bang. Iya, benar. Mungkin boleh jelasin sedikit apakah itu Sasude? Oke, Sasude itu adalah wadah edukasi untuk anak-anak prasejahtera di tepian Sungai Deli, sebagai ruang untuk anak-anak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kreatif di sini. Jadi teman-teman dan saya waktu itu membentuk sebuah ruang untuk memfasilitasi itu, seperti itu. Mungkin aku sebelum bahas Sasude lebih detail lagi deh, Bang. Aku pengen tahu sih sebenarnya, kan aku pernah dengar cerita dari Abang tuh, Abang sebenarnya juga kalau di sosial media cukup aktif ya dalam preservasi alam gitu kan, yang dari kebun, terus juga tentang bahas sungai gitu kan. Terus juga membuat eco bricks gitu kan di Sasude ini kan. Sebenarnya turning point Abang tuh mulai peduli dengan alam tuh apa sih? Atau memang Abang bawa dari keluarga dari lahir gitu? Atau memang ada sebuah turning point yang membuat seorang Lukman tuh mulai menyuarakan tentang isu alam? Saya kebetulan lahir di desa ya, desa di daerah Toba. Hidup dengan damai, aku mungkin bilang dengan damai, dengan hutannya, dengan sungainya yang bersih, dengan lingkungan masyarakatnya yang sehat gitu. Setelah tamat SMA, kuliah ke Medan gitu. Pertama kali melihat kota Medan, hiruk-pikuk kota Medan, situasi kota Medan, badan juga terkejut nih. Badan aku terkejut, kan? Mata juga terkejut melihat kondisi situasi kota Medan. Aku nggak nyaman dengan kondisi kota Medan gitu. Karena memang hiruk-pikuk Medan ini bisa membuat kita nggak nyaman gitu. Seperti lingkungannya yang nggak bersih dulu gitu kan. Terus itu kendaraan-kendaraan yang bising gitu. Nah, ini membuat aku nggak nyaman. Dari situ aku coba untuk main ke tepian sungai gitu. Waktu zaman mahasiswa main tepian sungai Deli lebih parah lagi dibandingkan di tengah kota gitu. Parahnya apa? Kita ngelihat sungai gitu. Kita lihat sungai yang kalau di Toba itu sungainya jarang sekali dia yang jorok gitu. Bahkan sungai di Toba itu bisa langsung diminum. Ketika ngelihat Sungai Deli, wah ini nggak sungai gitu, ini paret ini gitu. Karena orang bilang sungai, bahkan mendengar sejarahnya Sungai Deli ini kan awal juga bangga sebenarnya ketika Sungai Deli dibilang jalur perdagangan, sungai peradaban, jalur perdagangan, jalur niaga. Ya kok bisa sampai seperti ini gitu. Dari situ aku berpikir sama teman-teman dulu ya kenapa tidak kita berkontribusi aja lah, paling tidak kalaupun tidak bisa seperti dulu, paling tidak jangan terlalu parah seperti itu. Sebenarnya boleh ceritain lebih detail nggak, Bang, kenapa Bang milih Sungai Deli dan kenapa Bang lebih lebih bergerak di bidang edukasi ya untuk anak-anak gitu?
berawal semuanya dari kuliah. Aku juga paham kegiatan-kegiatan edukasi ini kan juga setelah aku dapat pembelajaran dari kampus gitu. Akhirnya dulu dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari kampus, kita ada kegiatan sosial gitu dari kampus untuk membantu masyarakat yang ada di pinggiran sungai gitu. Aku ngelihat pertama kali rumah-rumah kumuh di situ gitu. Rumah-rumah kumuh gitu, terus itu sungai yang jorok. Akhirnya sama teman-teman kita buat kegiatan edukasi sama anak-anak, dan itu kegiatannya sebenarnya juga kegiatan harian gitu. Dari dulu kan teman-teman mahasiswa itu banyak diskusi ya, banyak diskusi, terus itu aksi, demonstrasi gitu kan. Yeah. Aku pernah terlibat dalam hal kayak gitu, dan menurut aku itu tidak menjadi solusi yang konkret untuk gerakan-gerakan kritikan-kritikan seperti itu. Akhirnya kenapa nggak kita buat aja sih wadah yang bisa nggak kita memang melakukannya sendiri gitu, tanpa harus mengkritik banyak orang gitu. Akhirnya ya kita bentuk di 2018 kita bentuk Sasude, tapi sebelumnya memang kami udah aktif di kegiatan lingkungan. Jadi aku juga punya komunitas yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan sebelum adanya Sasude. Jadi Sasude ini juga sebenarnya perpanjangan dari bagian dari program komunitas yang pelestari lingkungan yang saya bentuk waktu itu. Jadi ini bagian dari program edukasinya. Perlahan-lahan kenapa nggak berdiri sendiri aja gitu? Kenapa harus juga bagian dari program komunitas yang kita bentuk? Biarkan aja berdiri sendiri, tapi kita tetap support seperti itu. Akhirnya berjalan dan sampai sekarang. Setelah kita lihat kondisinya, memang sangat dibutuhkan edukasi gitu. Kenapa tuh? Termasuk kayak tidak kesadaran terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah ke sungai, terus itu membuang sampah sembarangan di mana aja, jadi habis jajan dia langsung buang tanpa peduli sampahnya itu dikemanakan. Terus itu ruang fasilitas itu nggak ada, fasilitas untuk berkreativitas itu nggak ada. Akhirnya anak-anak waktu itu pertama kali kami ke wilayah tepian banyak yang di jalan gitu. Yang di jalan, main-mainnya di jalan. Karena kan dari pinggiran sungai ke jalan raya itu nggak terlalu jauh. Karena mereka bermain di pinggir jalan, dan itu sangat berbahaya, bahkan tidak bagus untuk anak-anak gitu. Kenapa? Akhirnya sama teman-teman udah kita ngontrak rumah, kita fasilitasin, kita buat kelas di situ supaya anak-anak bermain dan belajar di situ, di tempat itu. Sebenarnya kondisi sekarang Sungai Deli itu gimana Bang? Maksudnya kalau di Kelurahan Sembat ini kan memang orang masih hidup dengan sungai dan kesehariannya memang terkoneksi dengan sungai ini kan, tapi sebenarnya kondisi sungai sekarang seperti apa sih? Kalau teman-teman peneliti bilang sungai ini ya sudah sungai tercemar gitu, sudah rusak sungainya gitu. Jadi dengar cerita rakyat ya, cerita-cerita masyarakat di sini sekitar tahun 80-an Sungai Deli ini belum seperti ini parahnya. Bahkan masyarakat masih bisa meminum air Sungai Deli gitu. Di tahun 80-an mereka bisa ngendapin airnya dulu, terus itu bisa dikonsumsi airnya. Tapi mungkin ya setelah sekarang karena banyaknya pembangunan kita juga melihat kondisi real itu, banyak rumah-rumah di pinggiran sungai, komplek-komplek di pinggiran sungai, dari mulai hulu sampai hilirnya, akhirnya secara otomatis itu berpengaruh terhadap kelestarian Sungai Deli itu sendiri. Dan itu terjadi signifikannya di tahun 80-an ke atas. Mulai naik intens pembangunan itu sendiri, dan mempengaruhi sungai itu sendiri. Gitu. Terus itu kita juga ngelihat hampir rata-rata drainase atau paret Medan itu semua mengarahnya ke sungai tanpa ada saringan sebelum masuk ke sungai, tiba-tiba ya langsung ke sungai aja buangnya seperti itu. Nah itu gimana maksudnya? Kan di sini kan kita lihat lah, maksudnya masih orang menggunakan air di sini, mandi di sini gitu. Ada kena ke kesehatan, berdampak ke kesehatan masyarakat sini nggak sih sebenarnya gitu? Kami 2015 turun ke sungai ya, yang nggak pernah mandi Sungai Deli, mandi ke Sungai Deli, padahal kami udah mandi juga di rumah, tetap aja gatal-gatal gitu. Ya mungkin masyarakat karena mungkin kekebalan tubuhnya udah kuat, makanya mereka nggak terlalu kena
penyakit ya, tapi kalau kami pribadi kena gatal-gatal gitu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita belum ketahui ya, apa efek dari menggunakan air sungai sekarang gitu ke depannya gitu. Karena memang belum ada penelitian terkait itu, apakah sungai ini masih layak digunakan apa tidak layak digunakan. Ya, mungkin masyarakat juga nggak tahu itu gitu. Mereka butuh mencuci, butuh tempat mencuci, butuh tempat mandi, ya mereka gunakan aja gitu. Oke. Terus kalau mungkin aku pengen tahu sih kondisi sampah, kan aku juga ngeliat di Instagram Sasude itu anak-anak di sini sering melakukan kegiatan mengumpulkan sampah-sampah plastik terus dijadikan ecobricks ya gitu Bang. Mungkin boleh jelasin nggak kenapa ada inisiasi ini gitu? Itu juga bagian dari program kementerian kalau nggak salah. Kementerian sudah buat program itu. Kita cuma mencontoh program itu yang sangat efisien untuk mengendalikan sampah-sampah plastik yang berserakan gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Ini kan bicara kemauan dan niatnya gitu. Jadi kita coba edukasi anak-anak untuk mau melakukan itu supaya sampah itu tidak lagi dibuang ke sungai. Kita menjelaskan ke anak-anak kalau sampah dibuang ke sungai, Sungai Deli ini akan semakin jorok. Gitu. Jadi kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan buat ecobrick. Contohnya mereka bisa tukar ecobricknya dengan buku, dengan pulpen, bahkan masyarakat juga coba kita libatkan untuk membuat ecobrick itu supaya mereka tidak buang sampah lagi ke sungai. Kita buat program yang namanya ecobrick tukar beras. Oke, wow. Itu gimana tuh Bang? Dan masyarakat mau gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk menukarkan ecobricknya menjadi beras. Dan aku pikir kan ini sebenarnya program yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Tapi nggak bisa banyak orang untuk melakukan. Aku juga nggak tahu karena memang bicara sumber daya manusia, ya mindset berpikir dan lain-lain. Banyak orang membicarakan tentang sampah, tapi tidak banyak orang mau melakukan perbaikan untuk sampah itu. Mungkin selain sampah, kejadian yang dari sungai ini apa aja sih Bang kasus-kasus? Misalnya aku dengar juga sering terjadi banjir makin intens ya, gara-gara masalah di hulunya gitu. Banjir sering. Kita tahu hulu Sungai Deli ini juga sedang besar-besarnya pembangunan ya, pembangunan wisata dan lain-lain. Bahkan sering keruh airnya. Kalau sering keruh kan berarti ada sesuatu hal di hulu tuh, entah longsor entah apa gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat gitu. Kalau mereka tidak melakukan itu, aku pikir Sungai Deli ini akan lebih parah lagi gitu. Kenapa lebih parah lagi? Karena tidak ada aktivitas untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melestarikan Sungai Deli itu sendiri gitu. Tidak banyak orang untuk melakukan itu gitu. Jadi karena mereka juga tinggalnya dan besarnya di tepian Sungai Deli, bahkan mungkin kedepannya dia akan tinggal di sini gitu. Kan kita juga tidak menginginkan hal yang lebih buruk lagi terjadi kepada mereka. Jadi bagaimana kita merespon mereka dengan hal-hal yang positif, dengan campaign-campaign yang positif, supaya itu terbenak di pikiran mereka mulai dari dini dan mereka melakukannya ketika mereka sudah remaja atau dewasa ke depannya. Minimnya edukasi terhadap lingkungan, termasuk untuk anak-anak, juga sangat mempengaruhi kelestarian sungai atau lingkungan sekitar sendiri. Makanya kami tetap konsisten untuk melakukan edukasi meskipun tahapannya masih anak-anak gitu. Tantangan kedepannya dari Sasude itu sendiri kedepannya apa Bang sebenarnya gitu? Ketika Sungai Deli ini akan dibersihkan atau dilakukan pembangunan ya, sesuai dengan standar operasionalnya pemerintah, ya mau nggak mau masyarakat di tepian Sungai Deli ini harus digusur gitu. Karena kan 15 meter kiri dan 15 meter kiri dan kanan itu adalah jalur hijau dan sekarang ditempati oleh masyarakat seperti itu. Selain dari itu, kelestarian sungai itu sendiri. Oke, sekarang sungainya mungkin masih bisa digunakan untuk mandi gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, apakah sungai itu akan bisa digunakan lagi atau tidak gitu? Ini juga sangat berpengaruh gitu ketika tidak ada kegiatan atau aktivitas untuk kelestarian Sungai Deli itu sendiri. Jangan-jangan kedepannya Sungai Deli ini sudah nggak ada gitu, atau bahkan udah jadi paret ya kan, terus nggak kelihatan. Nah itu juga sangat berpengaruh lah terhadap anak-anak, terhadap lingkungan di sini gitu. Sebenarnya Bang lihat Medan ini
masyarakatnya sendiri kayak mulai lupa dengan sungainya sendiri itu gimana bang? Itu maksudnya apa yang menyebabkan kita mulai perlahan kayak apa yang meninggalkan koneksi kita dengan alam gitu sebenarnya? Kalau dari konteks Medan. Apakah seluruh masyarakat Medan itu butuh dengan Sungai Deli? Gitu? Nah itu pertanyaan menarik sih. Sebuah pertanyaan gitu. Dengan kondisi sekarang aku pikir masyarakat Medan tidak butuh gitu. Oke. Dengan kondisi Sungai Deli sekarang. Kita lihat mungkin masyarakat Medan tidak butuh sungai gitu. Tapi kalau bicara tentang keberadaan sungai dan kota gitu, harusnya kota atau masyarakat butuh sungai gitu. Tapi dengan kondisi sekarang kita ngelihat seakan-akan masyarakat itu tidak butuh lagi sungai, tidak butuh Sungai Deli gitu. Padahal limbah mereka itu dia ke sungai gitu. Kalau limbahnya nggak ke sungai mau dibuang kemana gitu. Tapi tidak ada satu hal yang konkret yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah bicara tentang bagaimana Sungai Deli ini ke depannya gitu. Jadi pemerintah dengan program pemerintahnya ya masyarakat dengan tindakan masyarakatnya. Jadi belum nemu gitu, belum nemu. Jadi tengah. Iya, belum nemu. Sebenarnya Sungai Deli ini apa sih gitu? Untuk apa sih gitu? Itu belum nemu. Jadi akhirnya tidak ada aktivitas yang konkret gitu. Tapi kalau pandangan aku pribadi ya sungai sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup yang akan datang gitu. Oke, dalam konteks kota ini bang. Sangat penting sekali. Kenapa tuh? Salah satunya kegunaan sungai itu sebenarnya salah satunya untuk mengalirkan drainase limbah-limbah yang ada di kota ke sungai. Sungai akan bawanya ke laut. Tapi dengan kalau baiknya ya dengan standar-standar yang limbah seperti apa supaya bisa dibuang, dan itu sah saja. Tapi kalau yang lainnya satu sisi bicara peradaban dan sejarah, apakah sejarah Sungai Deli yang dulunya menjadi sungai kebanggaan ini akan menjadi hilang gitu? Padahal di depan mata gitu. Kalau sekarang kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya untuk melestarikan Sungai Deli, aku pikir yang tadi itu Sungai Delinya akan hilang, dan ini sangat fatal sekali untuk kota gitu. Menghilangkan peradaban gitu. Ini sangat fatal sekali gitu. Padahal peradabannya masih terlihat, tapi perlahan-lahan dihilangkan gitu. Kalau nggak ada sungai ya mau tenggelam lah mungkin kota Medan kalau nggak ada sungai. Jadi bukan gara-gara sungai meluap Medan tenggelam, tidak. Ya gimana? Kalau tidak ada sungai sebagai pembuangan air hujan yang turun ke kota, Medan ini tenggelam. Pasti. Karena Sungai Deli nggak banjir aja Medan sudah tenggelam. Jadi orang selalu berpikiran ya, selalu berpikiran ketika Sungai Deli banjir, Medan banjir, di kota banjir ya. Di tengah, di jalan raya banjir. Oh enggak. Tengah kota itu banjir, Sungai Deli nggak banjir. Gitu. Jadi Sungai Deli sebenarnya tidak berpengaruh buruk terhadap banjirnya di kota. Gitu. Bahkan banjir yang di tengah kota yang berpengaruh buruk terhadap sungai itu sendiri. Gitu. Nah itu yang sampai sekarang setelah aku hampir 15 tahun ya tinggal di kota Medan dan sudah menjadi warga Medan ya, aku belum menemukan hal-hal yang konkret terhadap kegiatan pemerintah terhadap pelestarian Sungai Deli. Aku pengen tahu nih, kita pengen gali background abang sebagai masyarakat Toba gitu kan. Sebagai pemuda yang masih berasal dari background keluarga yang masih menganut adat dan mengenal sejarah leluhur dan segala hal tradisinya gitu kan. Ada nggak bang kayak semacam filosofi Batak Toba itu yang tentang menjaga alam gitu, yang mungkin bisa di-share ke penonton? Molo ho menjaga portibion, hope selamat doi portibion gitu. Kalau kamu jaga alam semesta ini, kamu juga akan selamat di alam semesta ini, seperti itu. Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita gitu. Jadi satu hal yang aku pikir itu sudah sangat menjelaskan semuanya gitu. Nah, kalau kita berbuat baik terhadap alam, alam juga akan berbuat baik terhadap kita, seperti itu. Mungkin itu yang sampai sekarang aku masih pegang gitu. Ketika nebang pohon, contohnya untuk bangun rumah, otomatis masyarakat juga harus melihat pohon mana yang harus ditebang dan pohon mana yang tidak ditebang. Gitu. Seperti itu. Jadi tidak semua pohon itu bisa ditebang. Gitu. Kebutuhannya apa untuk buat rumah, pohonnya ini, untuk ini pohonnya ini, seperti itu. Dan itu hanya sebatas itu, hanya sebatas untuk kebutuhan itu, selebihnya tidak ada. Gitu.
Jadi tidak yang tebang habis gitu, enggak, bukan yang itu. Dan memang ada zona-zona di masyarakat Toba itu zona-zona larangan gitu, hutan larangan lah, hutan larangan yang itu tidak bisa, kayunya tidak bisa diambil, mungkin atau bahkan tidak disarankan untuk pergi ke hutan itu, gitu. Dan itu masih ada di Toba. Yang aku ingat itu Molo Ijagoho Portibion, Hope selamat do Portibion. Nah, kayak gitulah. Kalau kamu jaga alammu, kamu akan selamat di alammu, gitu. Oh, menarik. Karena ya alam semesta kan yang memberikan kehidupan kepada kita, gitu. Kalau di Toba itu bahkan apa ya, makanan sayurnya dari hutan gitu kan, ikannya dari sungai. Toba kan nggak ada ikan gembung, nggak ada laut. Mereka ngambil ikan di sungai, bahkan ngambil ikannya nggak yang kayak kita di kota yang harus pakai pukat. Ngambil ikan pakai bubu sesuai dengan hari ini, cukup hari ini, gitu. Jadi ada batasan dan ada batasan. Cukup, jadi ya nggak yang harus banyak ambil jual lah, tidak gitu. Kalau di Toba udah ada terdampak nggak dari sisi iklim atau situasi tertentu gitu? Kita melihat pembangunan yang sangat banyak ya di Toba, dan aku pikir itu sangat mempengaruhi iklim, gitu. Sangat mempengaruhi situasi lingkungan yang ada di sana juga, gitu. Termasuk pembangunan hotel ya, hotel-hotel yang tidak harusnya dibangun di situ dibangun di situ, gitu. Tanpa harus memikirkan dampak apa ke depannya, gitu. Dan itu sudah terjadi di Danau Toba, gitu. Kita ngelihat kondisi airnya aja, gitu. Kalau aku kecil dulu juga masih bisa minum, masih berani minum air Danau Toba. Kalau sekarang udah bau amis di airnya, gitu. Dan itu kan ya aku nggak tahu, tapi yang aku lihat semua wisata yang ada di rata-rata yang aku kunjungi di Danau Toba, semua aliran limbahnya itu ke Danau Toba. Mungkin aku pengen bahas ini juga sih Bang, kedekatan dengan alam ya. Maksudnya kan aku perhatiin pola nih, orang yang kayak Abang kan maksudnya bisa mulai membangunlah rasa hubungan ke alam itu kan karena memang dari dulu hidup di sekelilingi alam lah kan, pohon dan segala halnya kan. Tapi kan mungkin anak-anak yang lahirnya memang dari kota lah, khususnya kayak di Medan gini kan, mungkin dia melihatnya hanya gedung-gedung, ya concrete walls, nggak ada pohon-pohon kan. Itu kan jadi semacam apa yang memutus hubungan itu kan. Apakah permasalahan orang kota, khususnya juga kayak di kota Medan ini, susah dekat dengan alam atau memperhatikan Sungai Diel itu karena mereka tidak dikelilingi alam, faktor ya Bang? Atau hubungan spiritual yang menarik bisa dibangun tanpa harus ada pohon-pohon, dikelilingi pohon, kalau menurut Abang? Ini bicara tentang edukasi gitu. Kalau kita kecil di desa udah diajari bagaimana menghargai alam itu, gitu. Kalau yang di kota ini aku lihat karena mindsetnya sudah konsumtif gitu, dengan ruang lingkup yang begitu-begitu saja dan pola-pola begitu saja, akhirnya mereka ndak teredukasi terkait seperti apa sebenarnya lingkungan yang baik gitu. Jadi nggak ada edukasi begitu. SD mungkin juga tidak dikasih tahu apa sih sebenarnya lingkungan yang baik gitu. Seperti apa sih sebenarnya hidup di lingkungan yang sehat gitu. Seperti apa bentuknya gitu. Apa sih gunanya pohon gitu. Apa sih gunanya sungai, itu tidak aku bisa jamin, aku pikir hampir 80% anak-anak di Medan di kota ini nggak tahu dia fungsi air dan fungsi pohon itu apa gitu. Karena tidak teredukasi di kota. Kalau di kampung kan itu diedukasi. Bahkan kita mandinya di sungai. Iya. Jadi langsung bersentuh berinteraksi langsung. Jadi tanpa harus diajar orang tua juga kita paham. Jadi interaksi itu penting ya Bang ya? Penting gitu, penting sekali. Ya karena kota interaksinya gedung, ya mereka berinteraksi dengan gedung, dengan mall ya, dengan kantor-kantor, dengan fasilitas yang ada di kota. Gitu. Benar. Anak kota harus diedukasi terkait betapa pentingnya menjaga ekosistem yang ada di desa gitu. Ya kan, dia harus tahu desa itu seperti apa gitu. Terus itu anak desa juga harus tahu seperti apa sebenarnya kondisi di kota gitu. Ini cuma bicara tentang edukasi gitu. Kalau semua bisa teredukasi dengan baik, anak desa teredukasi, anak kota teredukasi, atau orang desa dan orang kota teredukasi, karena semuanya kan bersangkutan. Ada simbiosis mutualisme yang terjalin antara anak desa dan kota gitu. Berarti kan Bang, kalau masalah Sungai Diel ini Anda juga apa ya, kalau aku perhatikan
Maksudnya kita cuma menyelesaikan masalah di kelurahan ini, Semat ini doang, kayak mengambil sampah atau mengurangi sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau misal dari hulunya tetap ada, maksudnya tetap melakukan pembangunan, membuang sampah, sebenarnya bakal nggak kelar-kelar ya gitu. Nggak kelar-kelar. Dan itu yang kita lihat selama aku aktif di Sungai Deli, dan itu yang kita lihat selama ini terjadi gitu. Jadi semua contohnya Medan konsen terkait kelestarian Kota Medan, orang Medan itu konsen terhadap kelestarian Sungai Deli gitu. Tapi Karonya tidak konsen gitu. Atau Deli Serdangnya tidak konsen. Ini sama aja gitu. Sama aja kenapa? Karena sumber masalah kan juga dari hulu gitu. Dari hulu ke batang. Medan ini batang, laut itu hilir gitu. Kalau tidak diselesaikan, aku pikir juga menjadi masalah yang berkelanjutan terus-menerus gitu. Polanya sama gitu dan tidak akan selesai gitu. Makanya memang perlu konkret satu hal yang dibahas, disepakatin gitu. Dari hulu dan sampai ke hilir. Apa nih yang harus disepakatin? Gerakan seperti apa yang harus dibangun? Makanya selalu aku bilang, edukasi, ada modul, ya kan, ada sesuatu yang ilmu terkait kelestarian lingkungan ini gitu. Ilmu yang ini disiplin ilmunya juga diajarin di sekolah gitu. Dari mulai dini diajarin di sekolah supaya anak-anak terpola pemikiran terhadap kelestarian lingkungan gitu. Selama ini nggak ada. Selama ini yang kita lihat hanya pelang-pelang biasa yang entah dibaca atau tidak sama anak-anak. Tapi kalau misalnya contohnya ya, belajar PPKN gitu kan. Belajar PPKN, anak-anak otomatis dia akan disiplin ilmunya akan belajar tentang PPKN. PPKN itu apa? Pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Kalau dibilang oke, ini pendidikan cinta lingkungan gitu, kelestarian lingkungan, otomatis disiplin ilmunya akan belajar gitu. Nah, ini yang belum terpola di Medan atau mungkin di wilayah-wilayah yang lain. Aku melihat ketidakseriusan terkait kondisi lingkungan ini, ketidakseriusan semua orang terkait kondisi lingkungan yang ada. Kalau serius jadi, ini tidak serius aja gitu. Tidak ada keseriusan yang konkret untuk dilakukan. Bagaimana kita punya target, contohnya 30 tahun ke depan masalah sampah itu selesai gitu. Nggak ada. Ya, dan itu yang kegelisahan abang ini, abang implementasikan ke Sasude ya, abang mencoba mengedukasi disiplin ilmunya. Jadi setiap hari anak-anak itu jangan buang sampah sembarangan gitu. Itu aja dulu gitu. Aku pribadi aja bang ya, aku pribadi aja satu lingkungan jumlah anak yang kami didik itu 62 anak. Aku juga belum tentu udah ada aturan yang jelas aku buat, belum tentu semua anak itu bisa melakukan itu gitu. Apalagi tidak ada aturan yang jelas gitu, tidak ada gerakan yang jelas gitu. Di Sasude setiap hari melakukan kegiatan itu gitu. Nah ini yang menjadi aku bilang tidak serius gitu. Kalau serius jadi. Gimana ya maksudnya generasi muda lah. Aku maksudnya selalu bilang generasi muda karena memang kadang aku merasa generasi muda lebih gampang diketuk lah hati untuk masalah isu lingkungan kan. Gimana sih supaya kita sebagai generasi muda itu at least melakukan action lah untuk Kota Medan ini, untuk menjaga Sungai Deli dan membangun kedekatan alam gitu kan. Menurut abang first step-nya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ya paling tidak konsumtif terhadap hal-hal yang sifatnya ini ya bisa merusak lingkungan gitu. Contohnya kalau anak-anak alam lah ya, anak alam itu sering kali naik gunung, ya kan. Tapi dia tidak paham naik gunung itu SOP-nya seperti apa sih sebenarnya gitu. Dia yang penting naik gunung aja udah gitu. Terus dia tinggalin sampah. Semakin banyak naik gunung, sampah makin banyak gitu. Ya paling dia belajar dulu deh sebelum dia suka sama gunung, belajar dulu gitu. Terus itu teman-teman sekarang terlalu gampang pesan makanan gitu. Makanan dari online. Kita nggak larang pesan makanan dari online, tapi setiap makanan dari online itu kita lihat sampahnya banyak sekali gitu. Dan itu yang terjadi, yang dibangun polanya gitu. Itu hal yang paling sederhana menurut aku. Tidak konsumtif terkait hal-hal itu. Atau beli sesuatu dimanapun kalau masih bisa dipegang, pegang aja. Jangan pakai plastik gitu. Karena kita nggak bertanggung jawab terkait ini. Kita lalai di situ. Seakan-akan tidak bermasalah kalau sampah itu kita buang. Tapi abang optimis nggak dengan masa depan kita? Kalau Indonesia aku nggak optimis terkait lingkungan. Kalau Indonesia ya, mungkin 100 tahun ke depan baru lah. Dan awak kan udah gak hidup lagi 100 tahun ke depan. Kalau untuk saat ini nggak optimis karena putaran ekonomi ya kan, kuliner ya kan, baju
fashion. Wah, ini kan mempengaruhi lingkungan sekali, Bang. Satu baju aja udah merusak berapa liter air untuk memproduksi satu baju. Gitu. Sekarang baju di mana-mana, makanan di mana-mana. Bahkan sampah makanan itu paling banyak sekarang. Gitu. Bukan cuma sampah plastik yang bermasalah, sampah sisa makanan juga bermasalah gitu. Konsumtifnya orang Indonesia, ya aku pikir ya gimana ya, kita nggak optimis lah. Indonesia bisa maju dengan pola-pola yang gini aja. Tapi kalau ada pola yang baru, yang ini disepakatin semuanya, semua orang Indonesia paham benar terkait pola itu, terkait program itu, bisa. Aku coba untuk menahan segala sesuatu hal yang ketika itu tidak menjadi kebutuhan pokok aku coba untuk skip. Jadi tidak berlebih. Mengerti akan sebuah batasan inilah yang sebenarnya kunci kita bisa menjaga alam sebenarnya gitu kan. Aku jadi penasaran, apa arti cukup bagi seorang Lukman? Semua manusia kan nggak tahu dia cukup itu seperti apa gitu. Aku juga pribadi belajar banyak hal terkait cukup ini gitu. Tapi ketika semua kebutuhan dasar manusiawiku terpenuhi, itu cukup buat aku tanpa harus melebih-lebihkan suatu hal atau mengikuti banyak tren dan lain-lain seperti itu. Keseimbangan ini yang perlu. Keseimbangan ini kan kita bisa melihat dari sisi lingkungan, dari sisi keilmuan, ya kan, dari sisi ketakwaan, keimanan. Aku selalu pegang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Kayak kalau aku masih manusia berarti aku masih bermanfaat. Kalau aku tidak bermanfaat berarti aku tidak bisa jadi manusia lagi lah gitu. Mendingan gak usah jadi manusia gitu. Itu aja. Kita sebenarnya juga berharap semua apa yang dilakukan manusia itu baik. Baik untuk kita, baik untuk semuanya. Tapi pada kenyataannya seperti apa ya? Ada realita yang harus dihadapin. Realita yang harus dihadapin gitu. Nggak usah bicara Indonesia lah, Sungai Deli lah itu. Itu lingkungan sekecil yang sedang kami lakukan pemberdayaan di sini. Gitu. Satu lingkungan ini 250 kakak. Ini aja sulit gitu untuk bukan merubah, untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan itu sulit gitu. Karena banyak hal yang mempengaruhi, faktor ekonomi, ya kan, faktor hal-hal yang lain lah. Mungkin mindset berpikir dia nggak nyampe ke situ gitu-gitu. Banyak hal. Jadi kalau mau dirubah ya konsisten. Tapi yang paling mudah itu memang sama anak-anak gitu. Karena kami pikir anak-anak itu lebih mudah untuk diajarin dan kedepannya juga mereka yang akan jadi generasi ya yang akan melindungi bumi ini gitu. Jadi lebih kepada anak-anak. Paling mau mereka dengar apa tidak dengar, paling tidak hal-hal yang menurut kita ini baik untuk kedepannya kita edukasi ke anak-anak. Dialog dengan Lukman membuat saya sadar bahwa pada akhirnya isu perubahan iklim adalah isu interseksionalitas. Bagaimana terjadinya kerusakan lingkungan tidak pernah hitam dan putih. Selalu ada berbagai hal yang saling bersimpangan dan beririsan. Dari isu kesenjangan, pendidikan, dan juga keserakahan. Dan dari cerita Lukman, saya belajar bagaimana setiap manusia mempunyai perannya untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan cara masing-masing. Ini tidak jalan yang mudah. Melihat bagaimana banyaknya isu ketidakadilan yang harus diselesaikan, sebuah kolaborasi antar peran-peran sangatlah penting. Seperti dialog kita dengan Lukman, isu Sungai Deli tidak akan pernah bisa terselesaikan ketika kita hanya bergerak sendiri. Dan betapa pentingnya implementasi edukasi lingkungan di kurikulum sekolah sejak dini. Mungkin pada akhirnya kita harus mengingat bahwa menjaga bumi ini bukan hanya tentang masa kini, tetapi juga memberikan hak kepada bibit-bibit masa depan yang akan juga tinggal di planet ini. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita menjadi leluhur yang baik? Oke teman-teman, itulah untuk episode hari ini. Mungkin kalau teman-teman ingin ikut mengkontribusi untuk bisa ada open donation juga Bang, kalau untuk ada kegiatan-kegiatan di Sasude. Atau mungkin semacam mau ikut bikin sesuatu kegiatan atau menyumbang buku gitu kan, bisa langsung ke Instagram Sasude di bawah ini. Dan mungkin sebelum aku close, ada statement Bang untuk audience. Kalau untuk alam, aku selalu bilang sama teman-teman, jaga alammu, maka kau akan selamat di alammu.
Oke teman-teman, untuk episode kali ini, see you on the next episode.